Alhamdulillah wa syukurillah, terpantau Ustadz Dasat Latif yang nanti akan disambut adat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Kita menyambut ulama kita di hari ini. Alhamdulillah. Satu kebanggaan bagi kami, adat Gorontalo menyambut Ustadz Dasat Latif. Selamat datang di Kabupaten Bone Bolango, Ustadz Dasat Latif. Hari ini disambut oleh Bapak Sekretaris Daerah Bone Bolango, dan inilah merupakan rangkaian adat penyambutan tetua-tetua kita yang berada di Gorontalo. Bone Bolango merupakan tanah peradaban dan juga tanah budaya. Di hari ini dengan senang hati kami menyambut Ustadz Dasat Latif. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ahlan wa sahlan. Selamat datang Ustadz Haji Dasat Latif di bumi Bone Bolango. Disambut oleh pimpinan OPD dan juga Bapak Bupati Bone Bolango yang hari ini juga berulang tahun. Satu kebanggaan Bapak Bupati Bone Bolango berulang tahun di hari ini bersama anak-anak yatim. Tafadhal Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah. Kami mohon sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Kami beri kesempatan kepada tim awak media untuk mengabadikan momen ini. Mengabadikan momen ini 30 detik dari sekarang. Disilakan. Pengambilan gambar cukup, kita mulai. Pengambilan gambar selesai, terima kasih. Terima kasih, kami mohon yang masih berdiri untuk duduk, para awak media, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini, kita di tempat ini dalam rangkaian pelaksanaan Festival Hari Anak Yatim yang merupakan agenda rutin yang digagas oleh Nahkoda Kabupaten Bone Bolango Bapak Dr. Haji H. Mimpo Eskomemha yang hari ini juga merupakan hari ulang tahun beliau. Semoga keberkahan untuk kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Amin. Yang terhormat Bapak Bupati Bone Bolango, Bapak Haji Hamim Pou Eskomemha, yang kami hormati Wakil Bupati Bone Bolango, Ibu Dr. Haja Mirlan S. Uloli, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Bone Bolango, Ibu Haja Loli Pou Yunus, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Setda Kabupaten Bone Bolango, yang kami muliakan, yang kami banggakan Al-Mukarram Al-Ustadz Dasat Latif dan tim serta rombongan yang sudah datang, pimpinan OPD, jamaah sekalian, anak-anak tercinta yang hari ini sudah dibaiat, insya Allah keberkahan untuk kita semua. Kita akan awali rangkaian acara ini dengan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dalam kalam ilahi
yang akan dibacakan oleh Qori Bapak Ismail Huntua. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يغض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراعون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam majelis dibacakan ayat suci Al-Quran, maka fadilah akan sampai kepada yang membaca dan yang mendengarkan. Selanjutnya mari kita akan dengarkan sambutan pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango yang akan disampaikan oleh Bupati Bone Bolango, Bapak Haji Hamim Pou Eskom MH, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa bilal azim. Yang kami hormati Ibu Wakil Bupati, yang saya hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Bone Bolango, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bone Bolango, yang kami muliakan Bapak Dr. Kiai Haji Dasaat Latif yang hari ini alhamdulillah bergabung bersama kita seluruh warga Kabupaten Bone Bolango. Yang saya hormati Pak Sekda, para pimpinan OPD, Pak Camat, para kepala desa. Yang saya hormati Bapak Kodi Bone Bolango, Imam Besar Masjid Agung Baitul Haq yang saya hormati. Dan tentu yang paling saya kasihi seluruh jamaah teristimewa anak-anak yatim dan yatim piatu yang hari ini sama-sama bergembira bersama kita di tanggal 11 Januari tahun 2022. Pertama-tama tentu mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari Selasa yang cerah, di peringatan Hari Anak Yatim, kita tentu bergembira ya. Bersama kita semua hari ini berkumpullah sekitar 400 anak yatim dari seluruh kecamatan di Kabupaten Bone Bolango, di mana sebagiannya telah kita hitan dan juga telah menjalani beat ataupun pembeatan. Kita pun memberi kegembiraan tambahan untuk anak-anak yatim piatu ini. Ada sedikit bingkisan ya. Ada tas yang bagus, ada buku, alat tulis, ya, ada sejadah kecil, ada makanan, ya, bahkan ada uang saku, ya, uang saku di dalam tas masing-masing. Kita ingin hari ini hari yang istimewa untuk mereka, datang dalam keadaan gembira, pulang pun dalam keadaan gembira, tidak ada yang kelaparan. Jadi harus betul berkesan buat anak-anak Hari Anak Yatim di hari ini. Itu pun tidak berarti hanya hari ini kita memuliakan dan mengasihi maupun menyantuni anak yatim. Sepanjang hari ya, tiada hari tanpa mau mengasihi dan menyantuni anak yatim. Pak Kiai, Pak Dr. Dasaat, kami sudah 7 tahun berturut-turut Pak menyelenggarakan Hari Anak Yatim ini dengan satu festival. Bahkan ini juga telah kami naungi dengan payung hukum berupa peraturan daerah bahwa tanggal 11 Januari ataupun hari lain yang disepakati oleh pemimpin daerah berikutnya. Ya. Jadi siapapun yang datang berganti menjadi bupati di sini, peringatan Hari Anak Yatim ini harus terus berlangsung, ya. Tidak boleh berhenti. Dan ini berkah untuk kita di Bone Bolango. Kegembiraan hari ini, kegembiraan kita hari ini makin komplit karena hadirnya Bapak Ustaz, Bapak Dr. Kiai Haji
Dasat Latif yang sangat fenomenal itu, ya. Yang viral di mana-mana. Apalagi kalau saya ngomong beleng-beleng, saya enggak ngerti itu beleng-beleng itu. Saya tanya sama eselon 2 saya, apa itu beleng-beleng? Katanya bodoh-bodoh katanya. Saya enggak tahu juga apa sudah bias, lebih populis nanti kita dengarkan apa yang akan disampaikan Pak Dr. Dasat. Tidak mudah mendatangkan beliau ini, ya. Tapi karena doa anak yatim, beliau bisa datang, ya. Karena anak yatim, saya sentuh beliau dengan mengatakan, Pak Ustaz, ini acara anak yatim. Sayang kalau Pak Ustaz tidak bisa datang. Tiba-tiba 2 pekan yang lalu mengatakan, saya harus ke Serdang Bedagai Pak Bupati. Maka saya cari akal, saya sendiri yang travel lokal. Bagaimana memanajemen penerbangannya Pak Ustaz, ya. Saya tawarkan, saya jamin Pak Ustaz datang hari ini dan hari ini pun bisa langsung menuju Medan. Alhamdulillah semua jadwalnya sudah tersedia. Jadi tanggung jawab kita memastikan beliau malam ini sudah berada di Jakarta dan akan menuju Serdang Bedagai. Terima kasih, 3 bulan Pak Ustaz 2 kali datang ke Provinsi Gorontalo. Utang kita 2 bulan atau 3 bulan yang silam ketika beliau memposting di IG beliau, akhirnya bisa diwujudkan hari ini, tanggal 11 Januari, Bapak Dr. Kiai Haji Dasat Latif bersama kita di Kabupaten Bone Bolango. Terakhir saya mau laporan, ini ada 165.000 penduduk kabupaten ini, 18 kecamatan dengan 165 desa dan 5 kelurahan, termasuk di dalamnya ada 5 kelurahan. Mudah-mudahan walaupun hanya 3-4 jam di Bone Bolango, Bapak merasakan kehangatan masyarakat di Kabupaten Bone Bolango ini. Daerah asal pejuang nasional, pahlawan nasional salah satunya dari Provinsi Gorontalo, Bapak Nani Wartabone. Di sini tempat beliau. Saya kira inilah ucapan selamat datang dari kami semua. Terima kasih dan mari kita ikuti tausiah Bapak Dr. Kiai Haji Dasat Latif, PSD. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Bupati, kita masih ada penyerahan untuk anak yatim secara simbolis. Untuk itu atas nama Fitri Ibrahim, Beat dari Bolango Timur, Rizky Muhammad Kasim, Kitan dari Batu Pingge, dan juga Natasha Yahya dari Bolango Utara. Sebagai informasi, inilah perwakilan yang menerima bingkisan dari pemerintah daerah, dari Bapak Bupati, yang setiap tahunnya memberi bingkisan berupa tas, ATK, dan juga alat sholat yang kita berikan, dan disaksikan secara langsung oleh Ustadz Dr. Dasat Latif, kebanggaan kami. Ini pemerintah daerah melalui Bapak Bupati, Wakil Bupati, seluruh pimpinan OPD, ASN, turut mengambil bagian, ikut berpartisipasi, berbondong-bondong, memberi kontribusi untuk anak yatim sebagai bentuk kasih sayang di 11 Januari 2022. Insya Allah bermanfaat, nanti seluruh anak yatim 265 akan mendapatkan bingkisan dari pemerintah daerah. Alhamdulillah, insya Allah yang telah menyumbangkan para ASN dan para khalifah kita disaksikan oleh malaikat dan Allah Subhanahu wa taala mengganjar sebagai pahala. Bapak Ibu yang kami hormati, saatnya kita mendengarkan tausiah ceramah agama yang insya Allah syafaat bermanfaat untuk kita semua. Kami sampaikan untuk jangan mengabadikan gambar atau momen lain, kami sudah menyiapkan tim multimedia untuk beliau. Tafadhal untuk Ustadz Dr. Haji Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Apabila ada pengumuman di kantor Bupati Bone Bolango yang harus pengumuman itu diulang-ulang dibaca tiap pekan, berarti pengumuman itu sangat penting. Ayat ini Jumat kita dengarkan, berarti ayat ini penting dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Wih, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bupati. Baru saja kau dikasih kado, kau bilang lagi mati. Panjang umur. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah bagaimana caramu mati. Ada orang anak muda, tos. 5.000 cari teman. Mabuk setengah. Diambil motornya. Bayangkan kalau orang mabuk setengah naik motor, dia listrik dikira aspal. Pok, mati. Mati kafir. Ada khamar dalam perutnya. Siapa lagi bisa mati kafir? Bahugel. Bahugel. Layangan putus. Bahugel, hubungan gelap. Dia pergi sewa hotel, makan obat kuat, 2 biji, kena serangan jantung, mati di atas perut. Mati kafir kodongo. Ini aslinya beleng-beleng. Ada istrimu halal, kenapa kau pergi hubungan gelap? Ada istri yang halal, Al-Quran menyatakan istrimu adalah sawah ladangmu. Coba bayangkan, istrimu adalah sawah ladangmu. Yang namanya bapak punya sawah, hak garap ada sama bapak. Mau cangkul dari depan boleh, cangkul dari samping boleh, cangkul sambil mundur boleh. Yang penting jangkau cangkul sawahnya orang. Ketawa kau semua, baru kau begitu. Mati di atas perut lagi berzina, mati kafir. Ada lagi sabung ayam, dikejar sama polisi. Jangan lari, polisi tidak bisa kejar pak. Kenapa? Polisi besar perutnya. Ada juga polisi besar perutnya, tapi bukan polisi Republik Indonesia, Satpol PP. Polisi setengah. Ini saya yakin Pak Satpol PP ini lebih banyak yang pegawai honor daripada pegawai negeri. Iya toh? Dan lagunya tuh, Pak Bupati tahu lagunya pegawai honor? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah.
Dia cari namanya di K1 tidak ada. Cari namanya di K2 tidak ada. Saya bilang kau sabar dek sini. Kau cari ke kakakmu di rumah pasti ada namamu. Ya kan? Dikejar sama polisi. Jangan lari. Masih lari. Terpaksa polisi tembak ke langit. Tembak peringatan. Masih lari. Tembak 2 kali. Masih lari. Tembak 3 kali. Masih lari. Terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Duk! Kakinya ditembak, kepalanya dikena. Saya tanya temanku yang polisi, bagaimana caranya kakinya kau tembak, kenapa kakinya kena? Kakinya kau tembak, kepalanya kena. Nah jauhnya itu kaki dengan kepala. Dia bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India. Bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia baik. Hei, bapak-bapak. Bapak pikir enak di Indonesia kalau tidak ada polisi? Hah? Ini para caleg-caleg, para politisi. Kau ikut pilkada, pilcaleg. Kalau disuruh dicuri suaramu, siapa kau cari? Hah? Polisi. Rumah dirampok, anak dibunuh, istri diperkosa, harta dijarah. Bapak cari siapa? Polisi. Makanya jangan kau musuhi polisi. Dan kita bisa ceramah seperti ini karena diizinkan polisi. Iya. Dan saya bisa lancar dari bandara sampai di sini tidak ada hambatan karena dikawal polisi. Makanya jangan musuh polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan. Per. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat ji Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Ini polisi film India. Bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia sahabat rakyat. Mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Makanya jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Karena kalau Pak Polisi mati, siapa yang bungkus kok? Maka yang baik di Bone Bolango Republik Indonesia ini, polisi lindungi ulama, lindungi rakyat. Rakyat ulama doakan polisi agar sehat walafiat. Bersama-sama membangun Republik Indonesia. Waqala idzan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina, tunggu dulu masih ada satu. Siapa lagi yang bisa mati kafir? Mereka yang masuk pegawai nyogok. Kenapa bisa Ustadz? Karena jumhur ulama berpendapat orang yang masuk jadi pegawai karena nyogok, dia singkirkan orang yang baik, dia lulus karena nyogok, maka selama dia terima gajinya, selama itu dia makan uang sogok. Makanya, jadi pegawai bayar 500 juta. Sampai pensiun kau tidak bisa kembalikan itu 500 juta. Hah? Berapa gajinya pegawai? 500 juta sampai pensiun tidak bisa. Pegawai itu kan gali lubang tutup lubang. Tidak percaya? Tanya pegawai yang ada di sini. Mana ada pegawai yang tidak masuk kursus SK-nya di bank? Masuk semua itu kredit. Kenapa kau tahu Ustaz? Karena saya juga pegawai. Ayo, saudaraku, anak-anak yang baru akan mendaftar PNS, polisi, tentara, ASN, tidak usah kau nyogok. Termasuk anggota DPR yang terpilih karena nyogok. Kau larang anggota DPR nyogok, baru kau minta siap menerima serangan fajar. Ini ibu-ibu majelis taklim sekarang sudah matre. Begitu pilkada datang, siap Pak, anggota kami 400 orang, tapi mohon Pak baju seragam.
Jangan. Ayo, kalau ada yang kita kata tidak bisa orang jadi pegawai, tidak nyogok, demi Allah. Saya beberapa saudara jadi pegawai, tidak ada yang nyogok. Nah, kalau Allah yang berkehendak, pasti tercatat namamu di kelulusan. Kalau tidak lulus, berarti yang kau minta tidak baik. Tamat SMA dulu saya daftar tentara. Mudah-mudahan bisa jadi akabri penerbang. Ternyata tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Temanku lulus waktu itu polisi. Sekarang dia 1 bunga. Kompol. Reserse. Pakai baret merah. Saya pakai baret putih karena jadi ustadz. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai. Mulai baret hitam sampai baret merah. Saya cara maiko semua. Sudahlah, daftar aja, belajar aja, ikuti proses, lengkapi administrasi, tidak lulus. Berarti bukan itu yang baik. Caleg tidak usah sogok. Kau tidak lulus jadi caleg, tidak terpilih anggota DPR. Allah tahu kalau kau terpilih anggota DPR, kau korupsi, masuk KPK. Enak toh. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sebaik-baik salawat. Tidaklah beradab orang yang salawat sambil merokok. Salatul. Ada perokok di sini? Ada? Ada? Saya seandainya sempat jadi bupati, maka salah satu pertimbangan saya untuk mengangkat pejabatku rokok. Kalau dia merokok berarti dia tidak sayang sama dirinya. Bagaimana mau sayang orang lain kalau rokok saja dia isap? Coba. Rokok baik Ustadz. Tolong bapak-bapak yang merokok, kalau merasa rokok baik, besok pagi jam 7 panggil anaknya bapak yang cowok cewek, yang kelas 1 SMP, kelas 2 SMA, sini nak kita rokok bareng-bareng. Bapak mau yang perokok, anakmu merokok di depan, mau pak? Pasti tidak mau. Bapak merokok, kau jangan. Kenapa? Karena bapak tahu berhenti merokok. Ibu-ibu senang suaminya merokok? Dengar keluhan hati para istri. Ayo. Nah, suatu ketika Nabi lagi duduk. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Adik-adik berapa jari-jarinya, Dek? Berapa jari-jarinya? Berapa? 10. Cacat dong. 20. Kan ada kaki. 10, 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat pencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Ada? Adik-adik ada yang bisa catat air hujan? Tidak. Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya bareng-bareng, dan laju. Tidak bisa dihitung. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat pencatat air hujan ini. Wahai malaikat, betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, kucatat yang jatuh di darat, kucatat yang jatuh di laut, kucatat yang jatuh di gunung, semua aku catat. Tak setetes pun tidak kucatat. Satu yang tidak bisa kucatat ya Muhammad, apa? Ketika umatmu berkumpul di Masjid Raya, Masjid Agung Bone Bolango. Mereka berkumpul, mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu. Saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala Allah turunkan di tempat itu. Pak Bupati, orang masuk surga itu bukan karena tidak ada dosa. Dengar baik-baik Bu. Orang masuk surga itu bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, maka demi Allah tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi saja banyak punya dosa. Nabi Adam. Adik-adik tahu apa dosanya Nabi Adam?
makan buah khuldi. Nabi Nuh, apa dosanya? Gagal mendidik anaknya. Nabi Yunus pernah berdosa, prasangka buruk kepada Allah, dia tinggalkan medan dakwah. Itu Nabi. Ayo, Nabi Ibrahim pernah berbohong. Para Nabi, apalagi kita. Berarti yang membuat kita masuk surga bukan karena tidak dosa, tapi ketika ditimbang amalnya, yang baik dengan yang jelek, timbang punya timbang, alhamdulillah lebih banyak timbangan kebaikannya. Maka salawat hadir memperbanyak timbangan. Maka ketika duduk seperti ini rame-rame, ada yang ngajak salawat, salawatlah karena pahalanya lebih banyak daripada jumlahnya air hujan. Ayo, saya mau ajak salawat di hari yang mulia ini. Mari kita salawat. Bisa? Bisa? Kita dengar dulu salawatnya ibu-ibu, dipimpin oleh ibu wakil bupati. Bapak-bapak diam. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Kita dengar dulu ibu-ibu. Ayo bu, sama-sama bu. Salatullah ala toha, salat ala yasin. Nah Bapak Ibu, itu tadi bukan suara kencang, itu yang disebut suara sahdu. Suara begitu yang membuat kita tergoda dengan perempuan. Maka adik-adik gadis, ibu-ibu janda, kalau kau ditelepon suaminya orang, jangan mendayu-dayu suaramu. Ditelepon sama kadisnya, Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Bagaimana tidak bahugal? Lagi di mana dek? Di rumah aja Pak Kadis. Caleda. Coba kalau tegas. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah Pak. Lagi ngapain? Apa kau tanya-tanya? Oh, enggak diteleponnya lagi kau besok. Ini waalaikumsalam. Bukan cuma suaranya menggoyang-goyang, badannya juga ikut goyang. Waalaikumsalam. Ayo ibu-ibu diam, kita dengar suaranya bapak-bapak. Ibu-ibu diam. Ayo, yang mengaku jenis kelamin laki-laki, ayo jangan ragu-ragu. Mari besar suaranya, selawat kepada Nabi. Salatu salamullah ala toha salatullah ala yasin. Alhamdulillah. Ibu bapak diam, kita dengar ini di depan. Ini bos-bos. Ayo, jangan mempermalukan para pejabat Pak. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, sama-sama. Diam. Kita dengar ini semua yang di depan ini. Ya, ayo Pak. Ya. Ala toh salat ala. Masya Allah. Kenapa bisa keras suaranya di depan ini? Karena ada tentara dan polisi. Makanya kalau tentara, polisi, pemerintah sepakat bersama-sama, rakyat ikut menikmati kemerduan suaranya pejabat. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajati, Bapak Sekda, dan bapak-bapak semua, Kepala Dinas, staf ahli, ahli yang tidak ada stafnya, yang semua saya hormati, yang insya Allah dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo,
Saya mau bertanya dan yang bisa jawab saya kasih hadiah. Adik-adik nih yang sudah di haitan atau dapat hadiah tadi, ada yang hafal surah Al-Ma'un yang dibaca qori kita tadi? Ada yang hafal surah Al-Ma'un? Ada? Tidak ada? Mana? Ayo. Sini. Hadiah. Uang merah. Ayo, siapa? Hah? Siapa yang hafal? Tidak ada? Waduh. Saya yakin banyak yang hafal, cuma dia tidak tahu nama surahnya ini. Kalau saya baca pasti, oh itu. Kalau layangan putus, nah hafal. Ayo. Siapa yang hafal? Sini. Kalau begitu, ada? Kalau begitu, pegawainya lagi, ASN. Ada yang hafal? Jangan kasih malu bupatimu, bos. Mana? Sini. Ya. Mari Pak. Bapak, alhamdulillah. Sini Pak. Siapa nama? Taufik, Pak. Taufik. Sebelum Bapak jawab pertanyaan saya, ada passwordnya. Siapa namanya neneknya Pak Bupati Bone Bolango? Yang saya dengar dipanggil Oma, Pak. Hah? Yang saya dengar dipanggil Oma. Oh, pintar juga. Saya juga tidak tahu. Kalau begitu baca surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pakai mic yang satu. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Mau dapat 1 lembar atau 2 lembar? Ayo. 2. Kalau mau 2, coba baca terjemahannya. Ayo. Tidak hafal? Oh, berarti 1 saja. Ini alhamdulillah. Beda rasanya uang ustadz dengan uang Kapolres. Silakan. Ayat ini yang hampir semua kita hafal. Tapi kadang kita hafal dan kita baca, ternyata ayat itu ngena diri kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu makna ayat itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahu enggak kamu pendusta agama? Bayangkan, capnya pendusta agama. Apa yang dimaksud pendusta agama? Puasanya dusta, hajinya dusta, ngajinya dusta. Bahkan ada ulama mengatakan sahadatnya pun dusta. Tahu dusta? Tahu dusta? Bohong. Puasanya bohong. Hajinya bohong. Bahkan salatnya bohong. Bahkan sahadatnya pun bohong. Tipu daya saja. Siapa mereka yang termasuk kategori? Kasih masuk dulu. Pendusta agama, 1. Mereka yang menghardik anak yatim. Pak Bupati sadari ini. Maka Pak Bupati setiap ulang tahun, ayo festival anak yatim. Saya awalnya tidak mau datang ke sini karena ada acara saya di Medan.
Tapi ketika Pak Bupati katakan festival anak yatim, saya takut masuk kategori pendusta agama. Siap datang. Alhamdulillah. Hati-hati panitia. Ada panitia? Biasanya kesra. Hati-hati. Jangan sampai harga ditulis 1,5 juta, isinya 800.000. Hehehe. Hati-hati kau cilaka. Nah belender kau malaikat nanti. Hei, hati-hati. Termasuk sekda yang tanda tangan. Hati-hati. Ini anak yatim, bos. Bayangkan, menghardik saja anak yatim, Allah katakan kamu pendusta agama. Apalagi kalau kau potong jatahnya mereka. Tulis buku harga 500.000. Ternyata cuma 150.000. Marginnya lebih besar. Hati-hati Pak. Memang ini birokrat memang kadang-kala busuk. Lapor SPJ. Ada SPJ-nya tidak ada perjalanannya. Dan sopirnya disuruh pergi tanda tangan. Ketawa kok karena banyak begitu di sini. Hati-hati Pak. Orang masuk neraka itu gara-gara margin. Margin. Kenapa impor padahal garam ada di Indonesia? Kenapa impor padahal ada? Ya gara-gara pengusaha kadang-kala cari margin. Selisih harga. Hati-hati Pak. Selisih harga yang kau dapat secara batil. Tidak halal. Apalagi kau sunat hak-haknya yatim piatu. Tunggu. Kalau kau tidak dapat KPK-nya Indonesia, kalau kau tidak dapat polisinya Indonesia karena kau bisa mainkan hukum, percaya malaikatnya Allah tidak bisa kau tipu. Hati-hati Pak yang ngurus-ngurus anggaran. Hati-hati, besar tanggung jawabnya. Anak yatim jangan disunat anggarannya. Panggil. Ini ada proyek. Pengadaan tas anak yatim. Anggarannya dibawa 200 juta. Penunjukan langsung saja tim sukses. Kau dulu waktu pilkada kan banyak bantu baju seragam. Kau bantulah ini. Lapor sama Pak Bupati anggaran 200 juta. Realisasinya di lapangan hanya 150 juta. 50 jutanya yang akan menyiksamu dunia sampai akhirat. Hati-hati tim sukses. Ada tim sukses di sini. Biasanya tim sukses ini yang merusak bupati sama wakilnya. Aduh Pak, mohonlah kebijakan Pak ini kasihan. Dulu waktu pilkada Pak kampanye, ya, habis uang Pak. Apa kayak begitu bisa ditunjuk-tunjuk saja Pak. Pak. Ketika Bapak mendukung bupati dan bupati yang Bapak dukung terpilih, yang Bapak untung adalah masukkan program-program. Pak saya mau rakyat begini, Pak saya mau sawah begini, Pak saya mau perairan begini. Jangan harap fulus. Apa kemenangan yang didapat setelah menjadi tim sukses? Kemenangan kita apa? Terpilih orang yang kita mau. Jangan lagi minta proyek. Gaspol atau rem-rem? Dan biasanya bupati sama wakil bupatinya berselisih gara-gara tim sukses. Datanglah menghasut tim sukses. Bu, bagaimana ini Bu? Kenapa semua diambil sama ini Bu? Hati-hati Pak, demi Allah. Jabatan 5 tahun saja, tapi tanggung jawabnya kau bawa sampai mati.
Hati-hati. Siapa lagi yang bisa masuk kategori pendusta agama? Mereka yang pengurus yatim piatu. Apa namanya itu? Panti-panti asuhan. Pengurusnya kaya, pengurusnya bermewah-mewah, proposal kiri kanan, dia manfaatkan anak yatim untuk memperkaya dirinya sendiri. Hati-hati. Tidak main-main Pak. Hukumannya pendusta agama. Kata Nabi, kamu tahu enggak rumah? Kamu mau tahu rumah yang ada saya di dalamnya? Nabi tanya, saudara-saudara sekalian, kamu mau tahu rumah yang ada saya di dalamnya? Iya ya Rasul. Kalau ada rumah di dalamnya, ada anak yatim di dalam rumah itu, dipelihara dengan baik, diurus dengan baik, ketahuilah aku bersama dengan tuan rumahnya. Bahkan ini anak yatim seperti ini Pak Bupati, mengusap kepalanya itu adalah bagian dari perintah agama. Usap. Kalau dia makin panjang rambutnya itu bawa berkah kalau diusap. Anak yatim. Bukan ibu-ibu yang panjang rambutnya. Ini kan Pak, ibu-ibu banyak protes saya Pak Bupati. Dia bilang lebih banyak laki-laki selingkuh daripada perempuan. Saya bilang sadar kok ibu. Sama banyaknya. Kenapa? Karena laki-laki selingkuh juga sama perempuan. Berarti sama jumlahnya toh. Masa laki-laki selingkuh sama laki-laki? Lebih hancur. Bu. Bu. Jangan percaya film layangan putus. Itu menghasut dan memprovokasi rumah tangga muslimah. Masa ada laki-laki baik-baik, sholatnya bagus, sedekahnya baik, tampangnya baik, tutur katanya lembut, masa dia pergi berselingkuh? Itu tidak masuk di akal. Akhirnya kami yang baik-baik ini kok curigai juga. Yang benar aja bos. Sampai pulang, sampai HP-nya suamimu kau periksa. Dengar baik-baik, kami ini laki-laki tergantung istri. Kalau istrinya baik, tutur katanya lembut, penampilannya menawan, tidak mengganggu, dia urus anak-anaknya di rumah, dia hormati mertuanya, biar perempuan mana yang goda, dia akan berkata, ada bidadari surga di rumah. Tapi kalau suka ngomel, kita pulang daster tinggi sebelah, kelihatan tali BH, mukanya penuh bedak tebal, dia kasih bontek matanya di sini. Apa bontek? Orang Bugis bilang ketimun. Bedaknya di sini tebal, nonton di angka kakinya satu, nguap kelihatan keteknya. Bagaimana suamimu tidak stres? Coba kalau pulang suamimu kau sambut, bila di sisiku hati rasa syahdu. Oh nyaman. Ini pulang suaminya apa lagunya? La 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 la, panggil aku si Jablay. Ya, lain kali kita bahas ini, lain kali ya. Dah bos anak yatim. Maka mereka yang menghardi anak yatim piatu, membiarkan mereka terlantar demi Allah, biar hitamnya jidatnya sholat, Senin Kamis dia puasa, tahajud tiap malam, tadarusnya rajin, dia biarkan anak yatim terlantar di samping rumahnya. Apalagi anak yatim itu ada di rumahnya dan dihardik, dimaki, dipekerjakan melebihi kekuatannya, maka kalian termasuk pendusta agama. Hati-hati. Maka mudah-mudahan program ini, Festival Anak Yatim, Allah dan Rasulnya tersenyum melihat Kabupaten Bone Bolang. Tapi catatan tadi itu panitianya jangan kau cari margin.
Kalau sepatunya harga 50.000, tulis itu 50.000 dan sewajarnya kau tambah 1.000, jangan kau malah ambil. 2. Pendusta agama. Siapa lagi? Mereka yang enggan memberi makan fakir miskin. Hati-hati dana bansos. Hati-hati. Agama menganjurkan, Al-Quran menganjurkan kasih mereka anak yatim dan fakir miskin. Malah kau memanfaatkan mereka. Bagaimana hidupmu tidak penuh kemurkaan Allah? Bayangkan kalau dana kita orang miskin, bantuan apa itu? Nah itu, gara-gara COVID, kau cari saja siapa tim sukses yang kau kasih. Keluarganya para pegawai kau kasih. Ada orang yang berhak dan layak menerima, kau tidak kasih karena dia tidak mendukungmu waktu pilkada. Hancur kau di akhirat kelak. Tidak usah kasih itu. Kenapa? Itu kecamatan Bulu. Kala kita di situ suara kita tipis. Tidak usah kasih dia. Hati-hati. Yang merusak kita, Pak. Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati, selesai pilkada tidak ada dendam. Semua rakyat kita dan para ASN kita jangan lagi disentimen. Oh itu dulu lain dia dulu. Mutasi dia. Dan kau pun kalau dimutasi resiko bos. Jangan juga kau bilang apa ya. Begitulah hukum dunia. Ketika yang menang bukan kau dukung, ya siap-siap kau menyingkir sedikit. Staf ahli. Yang tadinya kepala dinas tiba-tiba staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Setelah dia jadi staf ahli dan dekat-dekat pensiun, dia bilang sama saya, Ustaz, saya ini gampang tersinggung sekarang. Soalnya oh itu namanya post power syndrome. Itu kebiasaan saya Ustaz, pagi-pagi saya tidur di depan televisi, tidurlah saya baring-baring nonton. Di samping saya ada kucing, kucingnya cucu saya. Lewat istri saya dia tendang itu kucing. Apa ini kucing? Pagi-pagi tidur aja kerjanya. Kucing ditendang, saya tersinggung Ustaz. Itulah kadang-kadang perasaan orang yang tadinya kepala dinas tiba-tiba non-job. Ya sabar, Bapak sudah kepala dinas, Alhamdulillah. Kasih lagi yang belum. Enak perasaan kalau begini. Maka Pak Bupati, mudah-mudahan tidak ada dendam-dendam politik. Ya. Dan bapak-bapak ASN tidak usah cari muka sama Bupati. Kau sudah dikasih muka. Ada juga itu ASN tidak punya harga diri di depan pejabat kaya dadar. Begini dong. Berdiri tegak, tupoksimu kerja dengan baik, sudahlah. Bukan rezekimu kalau kau tidak diangkat bupati, berarti bukan itu yang terbaik. Tidak usah cari muka, kau sudah gagal. Cari muka sama pejabat, capek. Ganti lagi pejabat, cari muka lagi. Cari muka lagi. Dan percaya Bapak Ibu sekalian para ASN, biar Pak Bupati senang sama kamu, tapi istrinya tidak senang, tidak jalan kau punya berkas. Bukan cuma di Bodebolango, begitu semua kantor Pak. Apalagi kalau istri sudah bilang pokoknya, sudah dia wassalam. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Saudaraku ASN ataupun pegawai honor, selesai Bapak Ibu terima gaji, selesai Bapak Ibu terima honor, buat nasi bungkus. Beri makan fakir miskin. Beri makan fakir miskin. Saya tidak bisa 100 dos Ustaz. Saya tidak bisa 100 bungkus. 5 bungkus pun oke. Tentu beda sedekahnya Pak Bupati dengan security yang pegawai honor.
bisa jadi 5 bungkusnya pegawai honor jauh lebih mulia di sisi Allah daripada 100 dos Pak Bupati. Iya, kalau yang 5 bungkus pegawai honor itu aslinya duitnya Pak. Kalau Pak Bupati belum tentu duitnya. Iya toh, bisa jadi datang. Pak, nanti saya bantu Pak. Itulah enaknya jadi bupati. Mau jalan sudah siap, ada yang siapkan tiket. Sampai lagi ada lagi yang siap. Semua perjalanan sukses. Itu enaknya jadi bupati. Tapi keliru Pak Bupati. Kalau Pak Bupati jabatannya sebagai bupati tidak memudahkan dirinya masuk surga. Coba enaknya jadi bupati, cuma bikin perda selesai festival anak yatim dan siap orang membantu. Itulah yang disebut menjadikan bagian-bagian kebaikan. Orang kaya bantu agama Allah, beri makan fakir miskin. Pejabat bantu anak-anak yatim piatu fakir miskin, buat tanda tanganmu memperkaya mereka yang miskin. Jangan malah kau ambil hak-haknya mereka. Dan orang yang mengambil haknya anak yatim, mengambil hak-haknya fakir miskin, tunggu kau akan sengsara dunia sampai akhirat. Coba lihat kalau haknya orang diambil Pak, dia tidak bisa melawan. Tidak ada sekolahnya, tidak ada temannya birokrat, tidak ada temannya aparat penegak hukum. Dia akan menangis dan mengadu kepada Allah. Lalu kalau orang Buddhis bilang, Andre, maka kau bawa sampai mati. Dia menangis di hadapan Allah, arasnya Allah bergetar. Tiba-tiba kau dapat ditangkap sama polisi atau KPK setelah kau pensiun. Kalau bapak masih aktif, masih ada perlawanan sedikit. Tapi sudah 5 tahun pensiun, tiba-tiba kena dan dipenjara. Itu kau rasakan hebatnya hukuman dunia. Hati-hati. Bersyukur kita di Kabupaten Bone Bolango ini ada perda yang seperti ini. Yang ketiga, pendusta agama. Kita ulang tadi. Ibu-ibu, halo ibu. Woi, woi, bikin masakan. Kalau tidak bisa tiap minggu, tiap Jumat misalnya. Ibu bungkus nasi bungkus, 1 iris ayam, 1 ekor ikan, 1 telur, nasi, bawa ke masjid, 5 bungkus. Tulis di situ di depan pintu masuk masjid, silahkan nikmati. 5 bungkus saja. Dan ternyata yang makan Das'at Latif. Das'at Latif dia makan bismillahirrahmanirrahim. Besok kemudian yang makanan nasi itu menjadi darah di dalam tubuh saya yang mengalir sepanjang hidup saya. Menjadi daging yang menyertai diri saya selama dakwah. Maka selama saya ibadah, selama saya ceramah, selama saya berbicara, ibu yang memberikan saya makanan itu dapat kiriman amal dari saya tanpa mengurangi pahala saya. Maka ibu, daripada makanan di rumah mubasir, basi, kirim. Dan demi Allah, ibu tidak akan bangkrut karena memberi makan fakir miskin. Mulai besok, amalkan. Tidak bisa tiap pekan, sekali sebulan. Selesai terima gajinya suami, langsung bikin nasi bungkus 10 atau 15 sesuai kemampuan kita. Ya. Bagaimana cara diedarkan Ustaz? Titip di rumah makan. Bu, ini ada 10 bungkus. Saya titip gratis. Kalau ada yang ibu lihat dia fakir miskin tidak mampu, beri makan dia gratis. Atau ada yang lewat, ibu lihat tidak mampu, kasih dia. Coba Bapak amalkan. Ada anak-anak kita yang susah dengar nasihat. Ada anak-anak kita yang lagi sakit. Segala dokter sudah kita datangi tidak bisa sembuh. Ayo, mari supaya cepat doa ibu dikabulkan. Anak kita bisa sehat, sedekah dengan makan fakir miskin. Yang ketiga, yang termasuk pendusta agama, mereka yang lalai dalam sholatnya. Apa yang dimaksud lalai dalam sholatnya? Mereka yang sudah tahu sholat 5 waktu itu wajib. Mereka yang sudah tahu meninggalkan sholat itu dosa. Tapi mereka tetap tidak mau sholat. Ibu bapak, ada ndak manusia yang tidak ada masalahnya dalam hidup ini? Ada kira-kira ibu?
yang tidak ada masalah dalam hidupnya? Saya kasih contoh. Waktu kuliah apa masalah kita? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya, muncul masalah baru. Mau jadi pegawai. Sudah diterima jadi pegawai, selesai masalahnya, masalah baru. Mau jadi kepala bagian. Sudah kepala bagian selesai masalahnya, mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai masalahnya, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya, mau 2 periode dong. Sudah 2 periode selesai masalahnya, mau jadi gubernur. Sudah jadi gubernur selesai masalahnya, ditangkap KPK. Semua orang punya masalah. Pak Bupati ada masalahnya. Pak Kapolres ada masalahnya, Pak Dandim ada masalahnya, anggota DPR ada masalahnya, ibu-ibu ada masalahnya, pegawai negeri ada masalahnya, Dasat Latif pun ada masalahnya. Apa masalah saya sekarang? Meyakinkan istri saya bahwa film layangan putus itu fitnah. Iya Pak, masa kita orang baik-baik langsung dicurigai saja? Hati-hati. Apalagi masalah saya sekarang Pak Bupati, selama saya viral-viral ini sekarang ceramah Pak, banyak janda-janda yang curhat. Ustadz, baru meninggal suami saya, tolonglah kasih saya doa-doa penenang hati. Saya balas lewat WhatsApp-nya doa-doa dan bacaan-bacaan Quran penenang hati. Lama-lama dia bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf, saya bukan imam, saya khotib. Ibu-ibu, Pak Bupati paling marah ini ibu-ibu kalau kita cerita poligami. Ibu, ibu-ibu, saya tanya dulu ibu, itu dalam Quran itu ibu, ada 4 jenis rupa rumah tangga. Yang pertama, suaminya beriman, istrinya kafir. Ini Nabi Lut. Yang model kedua, istrinya beriman, suaminya kafir. Fir'aun laknatullah alaih. Yang ketiga, suaminya kafir, istrinya pun kafir. Siapa? Abu Lahab. Yang keempat, istrinya beriman, suaminya beriman. Dialah Ibrahim alaihissalam. Dari 4 ini ibu pilih mana? Ibrahim, alhamdulillah. Tapi ingat bu, Ibrahim itu 2 istrinya. Langsung ibu wakil bupati, tidak usah Ustaz, Fir'aun saja. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Setiap manusia pasti ada masalah Pak. Ada yang rumah tangganya penuh masalah. Suaminya kasar ngomong. Ada juga yang rumah tangganya masalah. Kenapa? 7 tahun berkeluarga tidak punya anak. Ada lagi yang punya anak, anaknya lagi narkoba. Ada lagi anaknya soleh, suami istri soleh, tapi tidak didukung ekonomi. Sampai sekarang masih ngontrak-ngontrak. Ada lagi rumahnya bagus, rumahnya mewah, mobilnya bagus, tapi Allah tidak kasih anak. Semua kita punya masalah Pak. Dan ketika ada masalah tentu kita datang kepada Allah. Ya Allah berikan saya anak. Ya Allah perbaiki anak saya. Ya Allah tambahkan rezekiku. Ya Allah perbaiki pekerjaan saya di kantor. Naikkan karir saya. Allah dengar itu doa Pak. Allah dengar doamu. Allah dengar doa-doa kita. Maka Allah jawab dengan panggilan. Hayya alal falah. Sini, sini kau Dasat. Kau minta anak yang soleh, sini. Kau minta kekayaan, sini. Itu hayya alal falah. Artinya sini saya kasih kau kemenangan. Cuma kadangkala kita lebih senang datang ke Pak Bupati daripada datang kepada Allah.
Ada masalah ya Pak. Ketemu Pak Bupati tidaklah segampang apa yang kita harapkan. Kenapa? Ada protokoler. Protokoler ini memang begitu bernegara. Tidak langsung berkata, mentah-mentah sudah jadi bupati susah ditemui. Tidak. Banyak umat, banyak rakyat yang harus ditemui. Maka harus ada protokolernya. Oh ini jam sekian sampai sekian. Bapak mau ketemu Pak Bupati, ketemu dulu sama ajudan. Apa pu anu Pak ini anu. Kata ajudan, saya tidak bisa jelaskan ke Pak Bupati. Silahkan bikin surat. Datang lagi Pak minggu depan. Bapak datang minggu depan, sudah bisa ketemu Bupati? Tidak. Dia bilang ajudan, baik surat ini kami akan sampaikan ke asisten pribadi beliau. Bapak datang lagi minggu depan. Datang minggu depan, sudah bisa ketemu? Tidak. Dia bilang Pak Bupati baru mau baca. Tentu kan dibaca dulu bos. Bapak datang lagi minggu depan. Datang lagi minggu depan, apa kata Pak Bupati? Saya baru tuh bentuk tim untuk mempelajari surat Bapak. Bapak datang lagi minggu depan, sudah 4 minggu. Begitu datang, apa jawaban Pak Bupati? Kami sudah temukan jawabannya dan kami sudah bentuk tim, ternyata Bapak tidak bisa dibantu. Kalau saya bantu Bapak, ini tidak ada dalam anggaran, saya bantu Bapak paling saya kena KPK. Menunggu 1 bulan lebih, hasilnya mengecewakan. Ketemu dengan Allah. Tidak perlu pakai ajudan. Mau datang subuh, boleh dalam sholat subuhmu. Siang hari kau kepanasan mau ketemu Allah, Allah menyambutmu dalam duhur. Sore hari belum selesai, Allah tunggu kau dalam asar. Pulang kerja capek, Allah sini kau mengadu dalam maghribmu. Mau tidur lagi, mengadu lagi kepada Allah, Isya. Tengah malam tidak bisa tidur, bangun. Allah lebih senang, sholat tahajud. Luar biasa. Cuma kita tidak datang kepada Allah. Kita datang kepada sekda. Sekda bilang terserah Pak Bupati. Pak Bupati bilang tergantung DPR. DPR bilang tergantung anggaran. Apa ndak repot? Coba. Demi Allah Bapak. Bapak tahu Asmaul Husna. 99 nama Allah. Semua bagus. Maha pengasih. Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Salam. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Nama Allah ini baik-baik Pak. Pengasih, penyayang, pemberi, pemaaf, maha kaya, maha pengampun. Tidak ada nama Allah maha bikin bangkrut. Kenapa kita tidak datang kepada Allah? Dan datang kepada Allah itulah hayya alal falah. Sini saya kasih kau kemenangan yang kau minta. Saya kasih contoh. Ada Pak Bupati, ada Pak Tentara, ada Pak Kapolres. Ini Pak Bupati punya ajudan. Ya Pak ya? Ada ajudannya Pak ya? Ada. Itu biasa kalau Pak Bupati panggil ajudan, ajudan lagi makan kacang. Ajudan, siapa? Biar lagi dia makan itu kacang. Siapa perintah? Ayo. Begitu takutnya itu ajudan sama bupatinya. Ada kira-kira Bapak pernah panggil bupati, ajudan? Tunggu dulu Pak. Hei ajudan, Bapak ndak lihat saya sibuk. Dimutasi kok bos. Padahal Pak Bupati ada hilang jabatannya. Lalu begitu takutnya kita kepada Pak Bupati. Kenapa Allah yang memiliki segala-galanya, yang memberi segala-galanya, Allah manggil kita tidak bisa datang. Hayya 'alal falah. Apa kita tahu? Tunggu lagi meeting. Hayya 'alas shalah. Tunggu lagi rapat. Rapat. Allah kau tinggalkan. Pantas 30 tahun kau jadi pegawai, tidak bisa kau lepas dari kredit dalam hidupmu. Yang ketawa, saya serius ini. Ayo Pak, datang kepada Allah. Mudah-mudahan Pak Bupati punya kebijakan. Begitu azan, tidak usah bikin perda. Himbauan saja. Azan, saudaraku ASN, tinggalkan dulu pekerjaan. Kau sambut panggilan Allah. Dan hebatnya seorang bupati. Kalau beliau yang mau, gampang Pak. Makanya tadi saya bilang, keliru seorang bupati kalau tidak memudahkan jabatannya masuk surga. Contoh, saya ceramah, mari sholat jamaah.
Mari sholat jamaah, pahalanya ini. 1 jam saya ceramah. Tidak ada yang datang jamaah. Tapi coba kalau Pak Bupati sudah selesai sholat duhur, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba dia bilang, mana ini kepala dinas PU? Tidak pernah juga saya lihat datang berjamaah. Ajudan langsung telepon Pak Kadis. Pak Kadis, Bapak dicari sama Bupati. Bupati katakan Bapak tidak pernah kelihatan salat berjamaah. Besok Pak belum azan sudah ada Pak Kadis di masjid. Itulah hebatnya punya kekuasaan. Ya, orang yang melalaikan sholat pantas hidupmu susah. Mana lagi yang dimaksud melalaikan sholat? Mereka yang sholat tapi main-main. Mana main-main? Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Sholat sampai pantatnya pun digorek-gorek, Pak. Tuh sholat kayak tidak semangat betul. Kayak orang mau tidak makan. Oh. Sholat kayak ditiup angin. Ada lagi yang lebih semangat, Pak. Allah. Ayo. Sholat tapi semua dibaca di rumahnya. Allahu Akbar. Kelendir dia baca. Persatuan Guru Republik Indonesia. Cabang Kabupaten Bone Bolango. Allahu Akbar. Ketua, wakil ketua, bendahara dia baca semua itu, Pak. Ayo. Sholat. Itu juga bajunya dipakai mandi. Dia pakai futsal. Dia pakai tidur. Pakai pup. Masuk ke toilet, ke pasar, main. Dia pakai lagi menghadap kepada Allah. Boleh, tapi itu kurang adab. Ibu nanya, Ustaz, boleh enggak sholat tidak pakai BH? Kenapa ibu tidak? Dia bilang panas susah, enggak ada kipas, pulang pasar. Boleh, sholat ibu. Tapi apa ibu? Bayangkan kalau ibu ruku. Hei ibu. Hei. Ibu pergi kantor Bupati. Pakai daster tidak pakai BH. Tapi Pak Bupati, dia tendang ke istrinya, kurang ngajar kau ya. Ada namanya adab. Pantas kalau ibu tidak perhatikan adab-adab dalam sholat. Rukun-rukun dalam sholat. Bapak termasuk pendusta agama. Mana disebut lagi pendusta agama mempermainkan rukun-rukun sholat. Ketika tumak nina. Apa itu tumanina? Istirahat sejenak, bernapas-napas. Kapan pemanfaat penggunaannya? Ketika selesai ruku. Ruku, subhana rabbil azim wa bihamdihi. Sunnah membacanya, boleh tidak baca. Tapi tumanina wajib. Misal, imam ruku. Bapak ruku, baru 1 kali baca, imam sudah naik. Bapak lebih baik tidak baca doa ruku daripada bapak tidak tumanina. Apa itu tumanina? Bernapas-napas sejenak. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Lurus. Napas 1 kali. Baru naik. Sami Allahu liman hamidah. Di situ lagi tumanina. Apa yang disebut tumanina? Istirahat sejenak. Sami Allahu liman hamidah. Turun tangan. Bernapas. Sami Allahu liman hamidah. Bernapas 1 kali. Baru turun. Bapak termasuk mempermainkan sholat kalau tidak istirahat. Sami Allah liman hamidah. Apalagi sampai lihat jam. Ayo hati-hati. Maka ketika sholat pasti setan berusaha menggagalkan kita. Karena di situ puncak pengabdian kepada Allah. Ketika puasa malaikat tidak terlalu menggoda kita. Haji mau silahkan kopi haji. Tapi ketika sholat malaikat sudah menggoyang kita. Kenapa? Karena situ adalah puncak penghambaan kepada Allah. Artinya apa? Kalau lagi sholat tidak ada kegiatan lain kecuali menghamba kepada Allah. Bapak bayar zakat, boleh ada kegiatan lain sambil menyanyi. Zakat, bayar zakat.
Insaflah wahai manusia. Dek, ini sakat saya. Bila dirimu bernoda. Boleh. Bapak tawa perangkaian haji nyanyi. Boleh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lakawal mulk la syarika lah. Sah. Bapak puasa, nunggu buka puasa sambil nyanyi, boleh. Darah muda, darahnya pada remaja, boleh, sah puasamu. Tapi sholat tidak boleh ada kegiatan. Kenapa? Ini puncak penghambaan kepada Allah. Tidak boleh Bapak Bupati, Allahu Akbar, begadang jangan begadang. Hancur Pak. Tidak boleh. Salat ala toharas. Salatullah ala yasin. 4. Tadi 1, menghardik anak yatim. 2, enggan memberi makan fakir miskin. 3, melalaikan sholatnya. 4, mereka yang berbuat riya. Nah, ini yang banyak sekarang selama ada medsos. Semua mau di-share. OTW berjamaah. Sampai di masjid, cik, sedikit lagi masuk masjid, share lagi. Masuk dalam masjid, share lagi. Persiapan sholat 2 rakaat. Sudah itu sholat, sujud terakhir, dia ambil HP-nya, sujud. Alhamdulillah selesai sholat tahiyatul masjid. Semua mau di-share. Hati-hati. Orang yang selalu memamerkan kebaikannya itu bisa termasuk kategori mendustakan agama. Termasuk para caleg yang menyumbang-nyumbang karena mau dicoblos. Hati-hati. Sumbang 10.000 jilbab tapi mau dicoblos. Bapak tidak dapat apa-apa. Dan share-share ini di medsos yang berawal itulah biasanya membuat jadi orang Google. Ya kan awalnya dulu kesepian banget. Update status tuh kesepian banget, langsung diselidik temannya. Boleh juga tuh diganti. Bermula dari situ. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, hindari sifat riya yang ingin dipuji oleh manusia. Dan yang kelima, orang yang termasuk kategori dalam ayat ini pendusta, sebagai pendusta agama, mereka yang enggan memberi bantuan. Mana disebut enggan memberi bantuan? Mereka yang sudah mampu, mereka yang sudah kaya, sudah selayaknya, tapi dia tidak mau membantu karena investasi. Mestinya sudah bantu anak yatim, tapi dia pikir ini boleh investasi ini. Akhirnya apa? Dia enggan memberikan bantuan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah 5 kategori orang-orang yang termasuk pendusta agama. Bapak Bupati menyadari ini, maka beliau mempeloporinya dengan cara buat festival seperti ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Ingin berlama-lama, tapi waktu jual yang membatasi kita. Kalau Kabupaten Bone Bolango ini memberi makan fakir miskin, menyantuni anak yatim, mereka sholatnya dengan baik. Kalau dia muslim, dia datang berjamaah di masjid. Lalu dia menghindari publisitas keriaan, lalu dia senang membantu. Kalau ini terjadi, Allah janjikan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah, insyaallah apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Das'ad Latif kita bisa mengambil iktibar dan juga pelajaran untuk kita semua. Bapak Ibu, kalau tadi sudah disampaikan hayyalas shalah, hayyalal falah, kini sudah waktu untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah kita akan dipertemukan dalam khusyuknya iman kita setelah mendengarkan tausiah dari Ustadz Das'ad Latif. Mari bangkit dan berdiri, kita perbaharui lagi air wudhu kita dan insyaallah kita niatkan ini semua bukan karena ada Ustadz Das'ad Latif, bukan karena ada Pak Bupati, karena ada festival ini, tapi ini murni karena niat kita. Sesungguhnya Allah mencatat apa yang terbersit dalam hati kita. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya. Tapi sungguh masyarakat Gorontalo sangat menginginkan kehadiran Ustadz di Gorontalo dengan tausiah yang sangat fenomenal dan mudah diterima oleh masyarakat. Insyaallah kita doakan perjalanan Ustadz menuju ke Serdang Bedaki dengan transitnya beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini seluruh ASN juga sudah mempersiapkan yang terbaik. Disilakan, ada ketua tim penggerak PKK juga bersama-sama dengan kita di sini. Alhamdulillah untuk yang sudah mengabadikan momen ini di hari ulang tahunnya Pak Bupati. Semoga doa terbaik untuk beliau memimpin daerah ini. Amin. Kami sangat menghormati momen ini Bapak dan Ibu. Kami cukupkan untuk pengambilan gambar. Mari kita menuju ke tempat wudhu, memperbaharui wudhu untuk sholat zuhur secara berjamaah.